Hai teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan resume materi selama 1 semester pada mata kuliah kurikulum pendidikan agama Kristen. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Octaviani Kepakula dari kelas D, Prodi Pendidikan Agama Kristen dengan NIRIM 1020218194. Sekarang kita masuk dalam materi resume. Pengertian klasik dari kurikulum yaitu sejumlah mata pelajaran atau subjek yang harus ditempuh oleh siswa untuk memperoleh penghargaan berupa ijazah. Pendekatan-pendekatan dalam pengembangan kurikulum yaitu pertama, Bible Center Approach. Intinya adalah Alkitab sebagai konten dan dasar dalam penyusunan kurikulum. Ada asumsi bahwa Alkitab sebagai Allah. Kedua, pendekatan Life Center. Dalam pendekatan ini, kebutuhan anak adalah prinsip yang menuntun, karenanya kurikulum disusun berdasarkan pengalaman kehidupan atau pengembangan anak. Fungsi kurikulum bersama. Fungsi kurikulum bagi guru sebagai pedoman dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Fungsi kurikulum bagi kepala sekolah sebagai pedoman dalam melakukan supervisi atau pengawasan. Fungsi kurikulum bagi orang tua sebagai pedoman guna membimbing anaknya belajar di rumah. Fungsi kurikulum bagi masyarakat sebagai pedoman untuk memberikan bantuan bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Dinamika kurikulum. Kurikulum development adalah proses yang dimulai dari kegiatan menyusun kurikulum, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan memperbaiki sehingga diperoleh suatu bentuk kurikulum yang dianggap ada. Jenis perubahan kurikulum ada dua, yaitu perubahan sebagian, yaitu perubahan yang terjadi hanya pada komponen tertentu saja. Sedangkan perubahan menyeluruh adalah perubahan suatu kurikulum dapat terjadi secara menyeluruh. Keseluruhan sistem dari kurikulum tersebut mengalami perubahan mana tergambar baik dalam tujuannya, isi, organisasi, dan strategi. Kemudian faktor-faktor yang memengaruhi perubahan kurikulum. Bebasnya sejumlah wilayah tertentu di dunia ini dari kekuasaan kaum kolonial, perkembangan iptek yang pusat sekali, dan pertumbuhan pusat dari penduduk dunia dengan berkembangnya penduduk dinamika perkembangan kurikulum. Terbagi tiga, yaitu Orde Lama, pada zaman Orde Baru, dan pada zaman Reformasi. Pada Orde Lama yaitu kurikulum rencana pelajaran tahun 1947, kurikulum rencana pendidikan sekolah dasar tahun 1964, dan kurikulum sekolah dasar 1968. Pada zaman Orde Baru yaitu kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan tahun 1973, kurikulum sekolah dasar tahun 1975, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, dan revisi kurikulum 1994 pada tahun 1997. Pada zaman reformasi yaitu perintisan kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004, kurikulum tingkat satuan pelajaran tahun 2006, dan kurikulum 2018. Sekian materi resume dari saya. Sekarang kita akan membahas tentang alasan lahirnya kurikulum merdeka. Alasan lahirnya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka belajar dilatar belakangi oleh adanya hasil Program for International Student Achievement atau biasa disebut PISA, yang menunjukkan bahwa 70% siswa berusia 15 tahun berada di bawah kompetensi minimum dalam memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Skor PISA ini tidak mengalami peningkatan yang signifikan dalam 10-15 tahun terakhir. Selain itu, terdapat kesenjangan besar antar wilayah dan antar kelompok sosial ekonomi dalam hal kualitas belajar yang diperparah dengan adanya pandemi COVID-19. Untuk mengatasi hal tersebut, Kemendikbudristek melakukan penyederhanaan kurikulum dalam kondisi khusus yang kemudian disebut sebagai kurikulum darurat. Kurikulum ini diterapkan untuk memitigasi ketertinggalan pembelajaran atau learning loss pada masa pandemi. Hasilnya, dari 31,5% sekolah yang menggunakan kurikulum darurat menunjukkan bahwa penggunaan kurikulum tersebut dapat mengurangi dampak pandemi sebesar 73% untuk literasi dan 86% untuk numerasi. Efektivitas kurikulum darurat ini semakin menunjukkan bahwa perubahan kurikulum penting untuk dilakukan secara lebih
komprehensif. Maka dari itu disusunlah kurikulum Merdeka sebagai kurikulum baru yang lebih komprehensif dibandingkan kurikulum sebelumnya. Kemudian profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi dan beberapa elemen di dalamnya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut. Dalam kehidupannya sehari-hari, ada 5 elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Pertama, akhlak beragama. Kedua, akhlak pribadi. Ketiga, akhlak kepada manusia. Keempat, akhlak kepada alam. Dan kelima, akhlak bernegara. Kedua, berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitasnya, dan tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya dengan budaya luhur yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen dan kunci kebinekaan global meliputi: yang pertama, mengenal dan menghargai budaya. Kedua, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. Dan ketiga, refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Kemudian mandiri. Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari: pertama, kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi, serta regulasi diri, bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah, dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah: pertama, kolaborasi. Kedua, kepedulian. Dan ketiga, berbagi. Kritis. Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektivitas memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi, dan menyimpulkannya. Elemen-elemen dari bernalar kritis adalah: pertama, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Kedua, menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Ketiga, merefleksikan pemikiran dan proses berpikir. Dan kelima, mengambil keputusan kreatif. Pelajar yang kreatif mampu mengodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal, serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Berikut saya uraikan 3 karakteristik utamanya sebagai berikut. Pertama, mengembangkan soft skill dan karakter peserta didik. Orientasi kurikulum Merdeka berfokus pada pengembangan peserta didik agar memiliki prinsip-prinsip yang terdapat dalam Sila Bangsa Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan visi pendidikan Indonesia, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Pemfokusan terhadap materi yang esensial. Penyusunan kurikulum Merdeka berlandaskan pada efisien dan efektivitas. Pemfokusan tersebut disesuaikan dengan materi yang esensial, relevan, dan mendalam sehingga peserta didik memiliki waktu yang cukup untuk membangun kreativitas dan inovasi dalam mencapai kompetensi dasar. Kompetensi yang dirancang dalam kurikulum tersebut terfokus pada peningkatan terhadap literasi dan numerasi,
Penyusunan terhadap materi yang esensial berkaitan dengan hadirnya bentuk evaluasi terhadap materi ajar yang dianggap dalam pendidikan. Fleksibilitas. Dalam pembelajaran, fleksibilitas menjadi indikator yang membedakannya dengan kurikulum. 4. Tahapan implementasi kurikulum merdeka. Pertama, perencanaan. Perencanaan kurikulum operasional satuan pendidikan. Perencanaan alur tujuan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran serta asesmen. Pemanfaatan dan pengembangan perangkat ajar. Perencanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kedua, pelaksanaan pembelajaran. Penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Penerapan pembelajaran yang fokus kepada siswa, keterpaduan penilaian dalam pembelajaran. Pembelajaran yang sesuai tahap belajar murid, jenjang dasar dan menengah. Kolaborasi antar guru untuk kepentingan kurikulum dan pembelajaran. Kolaborasi bersama orang tua atau keluarga dalam pembelajaran, kolaborasi dengan masyarakat atau komunitas, atau juga industri. Refleksi, evaluasi, serta peningkatan kualitas penerapan kurikulum. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.